Kita mau menyapa satu dengan yang lainnya karena hari ini kita penuh dengan sukacita Natal. Yang setuju katakan amin. Bisa kasih salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pastikan kita penuh senyum, penuh sukacita, yang setuju katakan amin. Biar hati kita meluap dengan cintanya Tuhan pagi ini. Sebab Dia baik, Dia sudah lahir bagi kita. Keselamatan menjadi bagian orang-orang percaya. Sungguh alangkah baiknya yang di belakang bisa agak maju ke depan, ya Pak Darmadi ya. Yang di belakang, anak-anak muda ya, Regi, Veda, Tata ya, yuk maju ke depan. Zen juga. Karena nanti akan banyak lagi ya yang datang ya, penuh ya. Luar biasa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Raja di atas segala raja, hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini. Engkau layak terima pengagungan, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kayaknya baru minggu yang lalu kita ketemu ya. Amin. Haleluya. Mari bersukacita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mana suaranya lebih keras lagi? Yesus jalan kebenaran dan jalan
bagi Engkau Tuhan kami. Haleluya. Amin. Semua terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya.
kekayaannya, bukan sekedar kadonya, bukan sekedar baju baru dan sebagainya. Satu yang harus kita ingat bahwa ada kasih yang besar atas kita, yang melebihi apapun. Dan dia mau kerjakan, dia mau taat supaya Bapak, Ibu, Saudara, saya diselamatkan. Kelahiran Tuhan menjadi jembatan di mana kasih-Nya dinyatakan bahwa setiap kita orang-orang yang berdosa, supaya kita beroleh keselamatan dan jaminan hidup kekal di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, sangatlah setiap kita harus dengan hati kita, bukan hanya dengan mulut kita berkata, Bapa terima kasih. Di penghujung tahun ini Tuhan,
Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau bawa hadirat-Mu hadir di tempat ini untuk mengetuk hati kami Tuhan. Bawa kami semakin erat sama Engkau Tuhan. Mengalami keajaiban-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Biar hari ini Tuhan gak berhenti Tuhan sampai di sini. Kami mau terus dengar firman-Mu Tuhan. Hari ini pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar adalah firman Tuhan. Yang boleh mengubahkan, yang boleh memperbaharui, yang boleh memulihkan. Kami percaya biar setiap kami yang dengar hari ini gak pulang dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, Kau jaga setiap kami Tuhan, jauhkan setiap tidak fokus, setiap roh-roh jahat yang berusaha ambil fokus kami di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu hari ini Tuhan, akan kami tangkap dengan benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, wow. Bukan mau pengumuman atau bukan mau worship lagi gitu ya. Mungkin beberapa di sini tahu saya worship leader. Perkenalkan, nama saya Yosua. Berapa mungkin, halo Bang. Saya tidak mewakili paslon tertentu dengan baju seperti ini. Emang saya gemoy, saya tahu. Tapi bukan yang itu ya. Ini Natal loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan lebih kuat pemilunya daripada momen Natalnya. Ingat-ingat tuh. Iya, kebetulan tinggal ini yang udah digosok Bang. Itu. Halo semuanya. Sebelumnya saya waktu diminta dijadwalin, saya pilih tanggal 24. Sengaja karena biasanya pada liburan. Ini kenapa pada di sini masih banyak. Jadi ternyata jemaat Abalov setia semua, luar biasa ya. Saya yang agak deg-degan tapi Tuhan beserta ya. Terima kasih untuk kepercayaan tim, untuk penatua semua. Thank you bro-bro semua datang ya, padahal mau liburan saya tahu tuh sebentar lagi. Semua tukar jadwal liburan gitu ya. Iya. Aduh, luar biasa. Jadi kalau boleh flashback gitu ya, saya mulai pelayanan di Abalov Selatan itu waktu lulus SMA, masih lebih lucu dari sekarang gitu ya. Tahun 2010 kalau nggak salah, waktu itu kita di sini kita belajar waktu itu di Youth sama Kak Hong sama Kak Hendrik, ada Kak Arthur dulu. Jadi saya masih ingat, saya masih ya seumuran adik-adik yang di sana itulah gitu ya waktu itu. Terus ya kalau boleh flashback lagi mundur, saya ingat pertama kali saya ikut retret itu waktu saya SD. Saya dulu di GKI Pondok Indah sama mama saya ikut retret pertama kali itu, ikut dengar orang khotbah di depan tuh kayaknya keren gitu. Saya diberkati. Terus selesai ibadah, selesai retret disuruh tulis. Kalau besar mau jadi apa? Karena saya masih terinspirasi sama itu pendeta, Bapak Agus Susanto, apa siapa saya lupa namanya. Jadi pokoknya itu pendeta itulah gitu. Saya tulis, saya mau jadi pendeta gitu. Nah, dan saya nggak tahu waktu saya tulis itu sih asal aja anak kecil gitu kan namanya. Terus ya belum lah. Kalau kata kadar di sini bukan pendeta. Gitu. Tapi paling tidak saya menjalankan fungsinya gitu lah. Jadi waktu itu saya flashback, saya ingat sekali, dan tolong jangan di tackling, saya masih pemula ya. Nanti buyar takutnya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah punya harapan, pernah punya keinginan di hati Tuhan yang pernah Bapak Ibu tulis dalam catatanmu mungkin, atau dalam doamu. Saya mau bilang gini, Tuhan bisa jawab gitu loh. Dan Tuhan pasti jawab pada waktunya gitu ya. Kalau waktu saya tulis, besoknya saya dijadwal di GKI Pondok Indah, pasti berantakan semuanya. Ada waktunya gitu, ada waktunya Tuhan kapan itu terjadi. Jadi hari ini saya bersyukur kalau hari ini ada, saya sudah punya istri, mohon maaf, anak saya udah mau 3. Jadi OTW 3, tenang Kadar, saya nggak akan salib Kadar untuk saat ini ya, untuk saat ini. Kita nggak tahu rencana Tuhan ya Bang ya, kita nggak tahu. Jadi saya bersyukur hari ini istri saya ada, anak-anak saya juga pas lagi nggak di Kega, jadi bisa hadir bareng-bareng di sini gitu ya. Jadi hari ini Tuhan kasih saya tema ini gitu ya, karena kebetulan saya nggak dikasih tema, jadi saya bikin tema sendiri lah gitu ya. Jadi judulnya adalah mengenal Dia yang mengasihi kita gitu ya. Ayatnya saya ambil dari, ini ke arah mana nih? Oh belum nyala, maaf. Ya, maaf. Oke. Ini adalah rahasia ilahi Bapak Ibu. Ini jangan bilang siapa-siapa. Enggak, justru harus disampaikan kemana-mana. Rahasia ini. Kita baca. Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi rahasianya ini, mengenal Bapa, mengenal Yesus, itu adalah
hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Bukan yang sekarang aja. Sekarang memang ayat doa Bapa kami dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kita mungkin belum hidup yang kekal karena masih bisa sakit, gitu ya, masih bisa berdarah, masih bisa kecewa, masih bisa sedih. Tapi ada janji Tuhan nanti buat kita, orang yang percaya. Ada hidup yang kekal, ada kehidupan yang berikutnya yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Ada yang percaya bilang amin? Amin. Setiap kita, ganti aja. Oh ya, ya oke. Oh iya benar, lebih bagus nih. Oke, jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu ya, kita terima apa? Roh Kudus untuk bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Karena katanya nggak bisa orang bilang Yesus adalah Tuhan tanpa ada Roh Kudus dalam hatinya. Nah, setiap kita hari ini sudah percaya Yesus, gak usah dijawab, masing-masing punya jawabannya masing-masing. Tapi saya percaya kita harus percaya Yesus, itu yang paling penting. Setiap kita perlu untuk percaya Kristus gitu ya. Nah, saya mau garis bawah kata mengenal di situ. Kata mengenal di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah epiginosko yang dipakai. Epiginosko itu artinya hubungan yang intim, yang dekat. Saya kasih contoh, saya kenal Kak Dar. Saya tahu pernah di Rut BNI, sekarang di BTPN. Dulu saya pernah datang ke salah satu eventnya BTPN, datang terus disebut nama Kak Dar. Saya duduk di belakang, saya bilang, wah saya kenal nih orang ini nih. Tapi kan yang lain nggak tahu ya saya kenal sama dia gitu ya. Saya aja yang kenal gitu, so asik aja gitu rasanya. Saya bilang sama tim saya gitu, saya kenal tuh. Terus dia bilang, apa sih ini orang gitu. Nggak peduli amat gitu, karena saya cuma kenal doang gitu. Tapi beda, kalau Kak Jesse kenal Kak Dar dengan intim. Dia tahu persis Kak Dar responnya gimana kalau marah. Dia tahu gimana kalau Kak Dar capek. Dia tahu persis kalau Kak Dar lagi marah-marah dan sebagainya. Bahkan dia mungkin tahu suara kentutnya seperti apa. Gitu saking intimnya. Ya, keanehan, keabsurdan yang nggak pernah muncul di sini pasti Kak Jesse tahu. Itu kenal yang intim, dekat sekali artinya. Dan sekarang banyak kita orang percaya berhenti cuma sampai kenal, tahu Tuhan. Saya tahu Yesus. Itu lambangnya orang Kristen yang ada di salib kan. Padahal bisa aja pemeran pengganti, bukan Yesus. Kita tahu Yesus, tahulah Yesus yang ada di Alkitab. Yang katanya keturunan Daud. Tahu karena pernah baca firman Tuhannya semua. Tapi kalau saya tanya apakah Bapak Ibu semua, saudara semua sini kenal Tuhan dengan intim? Baik lagi, tanya sama hatimu. Saya nggak bisa jawabin buat Bapak Ibu semua. Setiap kita perlu ngalamin sendiri. Kenal dengan intim sama Tuhan. Itu maksudnya epiginosko. Saya review dalam percaya Kristus, kita perlu percaya dan mengenal. Bukan cuma percaya, ini hidup yang kekal tadi yang dibilang ya. Saya mau summary-kan ayat yang tadi. Yang kedua, waktu percaya Yesus kita terima Roh Kudus kan. Yang bisa bersaksi bahwa kita adalah anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah sebagai Bapa. Gitu ya. Dia dibilang kalau roh kita bersaksi, kalau kita adalah anak-anak, kita tahu siapa Bapa kita, Allah kita. Tapi nggak berhenti, Tuhan nggak ngomong soal tahu, bukan soal knowledge, tapi soal pengenalan pribadi, hubungan yang intim. Dan itu hari ini yang Tuhan ingetin ketika saya nyiapin firman hari ini gitu ya. Saya mau kasih tahu gimana caranya, key points membangun hubungan dengan Dia. Ini Tuhan taruh ada 3 poin utama yang Tuhan ingetin sama saya. Mungkin banyak caranya, punya cara A, cara B, cara C, tapi saya coba ringkas. Saya harap semua ini bisa memberkati Bapak Ibu dan bisa dilakukan. Gitu ya. Bukan cuma didengerin jadi knowledge, tapi praktikum ingat kuliah, praktikal. Apa yang mau dilakukan nanti. Yang pertama, faith. Kita perlu punya faith. Iman adalah fondasi hidup orang percaya. Kalau kita nggak mulai dengan percaya Yesus ya nggak ada artinya gitu. Kita perlu percaya Yesus. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak bisa lihat Yesus nyatanya. Tapi kita perlu bangun hubungan intim sama Dia. Susah nggak? Susah banget. Kalau saya mau kenal Yuda dengan dekat, gampang. Saya tahu Yuda rumahnya di mana, kelihatan tingginya berapa. Terus saya tahu hobinya makan apa. Ini mau bangun hubungannya gampang. Nah, sekarang Yesus nih, kita nggak bisa lihat. Makanya kita perlu punya apa? Faith. Kita perlu punya iman. Kita perlu punya iman percaya sama Tuhan untuk bisa tahu Yesus itu seperti apa bentuknya. Kasihnya tuh seperti apa sama kita. Apa sih maunya Dia sama kita? Kita perlu punya ini. Ini adalah langkah pertamanya. Tapi bukan cuma langkah pertama. Sepanjang kita mengenal Tuhan, kita perlu punya faith.
Karena hidup orang percaya nggak seperti yang disalib di samping Yesus. Ketika percaya langsung meninggal, masuk surga. Firdaus dibilang kan. Kita masih ada proses di dunia, masih perlu dilakukan, perlu diuji hidupnya. Makanya kita perlu iman. Dalam perjalanan kita, hidup sebagai orang percaya. Di Efesus 2 ayat 8 dibilang, kita dibenarkan oleh iman, saya bacakan. Sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang membegahkan diri, katanya. Di Galatia 2 ayat 16 bilang juga, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Jadi iman ini perannya besar sekali Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang iman percaya, ada dua kan? Percaya dalam hati, mengaku lewat mulut. Dua itu. Mungkin sebagian besar di sini kayak saya. Dari lahir, udah Kristen. Jadi Kristennya inheritance, dibawa dari orang tua. Mungkin gak pernah ingat kapan lahir baru. Kalau Hendrik enak dia ingat dia. Dulu dia bukan dari orang Kristen. Lahir barunya dia ingat. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu, tandanya kita pernah ngaku Yesus adalah Tuhan. Salah satunya kita ingat kapan kita lahir baru. Minimal tahunnya deh, kapan. Gitu. Jadi tanya sama, kau pernah gak ngomong sama, ada orang tahu engkau adalah percaya sama Yesus, jangan-jangan cuma ikut-ikutan aja. Jadi hari ini coba ingat-ingat lagi. Sudah pernah belum? Kalau percaya saya yakin percaya. Pernah gak ada saksi yang lihat bahwa engkau adalah percaya Yesus, murid Yesus. Jadi itu perlu dilakukan dua hal itu. Mau lakukan? Percaya Yesus di dalam hati, confess lewat mulutmu, amin. Supaya ada saksi, supaya ada yang ngingetin nih. Kamu kan pengikut Yesus Mas Anton. Jadi harus percaya dalam kesukaran, ada jalan keluar. Kamu kan pengikut Yesus. Jangan takut, dia ada sama kita. Jadi ada yang menguatkan. Ini kalau enggak kan, ini pengikut Yesus bukan ya? Kelihatannya sih dari gaya rambutnya sih pengikut Yesus nih gitu. Gak bisa Bapak Ibu. Perlu ada yang tahu benar-benar. Kita pengikut Yesus atau bukan gitu. Jangan-jangan kita di sini simpatisan. Bukan simpatisan partai Bang, jangan. Bukan simpatisan, cuma ikut-ikutan aja. Kita gak tahu, makanya perlu mengaku gitu. Itu yang pertama. Jadi kita perlu iman di awal percaya Yesus untuk kenal dia dan sepanjang perjalanan hidup kita perlu iman untuk terus kenal dia, bangun hubungan yang intim sama dia. Yang kedua, relationship. Kita perlu punya hubungan ya enggak? Kalau saya bilang saya mengasihi istri saya, waktu zaman pacaran saya mau kejar dia supaya jadi, by the way saya 3 tahun di PHP-in. Gak banyak yang tahu di sini. Saya 3 tahun mengejar dia cerita sama saya orang yang dia suka, bayangin. Jadi dia curhat orang yang dia suka ke saya gitu. Jadi perihnya tuh gitulah. Gitu. Ngerti ya Bang ya? Itu gak enak banget gitu. Tapi saya tahu. Susah tuh. Satu ketika gitu ya, ketika ada hal yang terjadi, balik dia ngejar saya Bang. Bisa dikonfirmasi nanti ya. Ya laki-laki itu kan ada tarik ulurnya Bang. Gak bisa tarik terus, kadang-kadang mesti diulur gitu ya. Jadi itu maksudnya, perlu ada effort, perlu lakukan sesuatu. Perlu apa? Ambil waktu kapan kita nonton bareng, kapan kita makan bareng gitu ya. Kapan kita doa bareng, alah doa bareng anak muda, berdua bahaya ya, harus sama komsel kalau berdua. Kalau berdoa ya, tolong diingetin anaknya ya, Pak Duna ya. Jadi perlu bangun hubungan Bapak Ibu. Nah, kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 16. Boleh ayatnya ditampilkan, saya lupa tampilin di ini slide. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Iya, saya juga lupa catatan saya nggak saya catat. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tadi ada 2 ayat, 1 Yohanes 4 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 16. Tadi Yohanes 3 ayat 16 pasti pada hafal kan. Nah ini dia. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita baca sama-sama, 2, 3. Akan kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan Yohanes 3 ayat 16 bilang gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Lihat kesamaan dua ayat ini. Inisiasi kasih itu dari Tuhan. Kalau mau ada hubungan perlu ada yang duluan. Kayak saya tadi, 3 tahun kalau saya lepas ya lepas. Ya perlu ada yang berkorban. Perlu ada yang mengasihi lebih dahulu. Dan Tuhan tahu manusia gak sanggup datang sama Tuhan. Makanya Tuhan yang duluan. Jadi fondasi awal hubungan ini adalah kasih. Tuhan lebih dahulu. Dia akan kirim anaknya supaya lahir, mati, disalib, dan bangkit. Itu Tuhan yang inisiasi, bukan manusia. Manusia nggak ada kasih ide sama Tuhan kan untuk melakukan itu. Itu inisiasinya Tuhan semuanya. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia lakukan itu. Bayangin kalau misalnya Tuhan, ini kita dalam momen Natal gitu ya. Tuhan tuh nggak cuma mati. Memang mati itu adalah kapan kita ditebus waktu Yesus mati di atas kayu salib, betul, saya setuju. Tapi tanpa kelahiran, makna kasihnya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau Tuhan lahir, gak pakai dari bayi, terus besar, melayani, lalu mati di kayu salib, makna kasihnya itu gak akan kayak sekarang. Oh dia datang 32 tahun, oke siap, mana salibnya? Oke siap, ya yuk paku sebelah sini ya. Terus disalib, selesai. Makna kasihnya gak akan seperti yang kita tahu sekarang. Begitu dalam dia kasih sama kita kan. Dan Tuhan gak bisa lebih sayang sama Bapak Ibu. Mau apapun kan tadi bilang, bukan karena perlakuan kita, bukan karena perbuatan kita menjadi layak dan dikasihi. Tapi karena apa? Karena kasihnya. Jadi setiap kita lakukan bisa banyak hal. Bisa pelayanan, bisa ngasih makan orang, segala macam. Wah persembahan bukan perpuluhan, 40-an mungkin. Tapi gak ada artinya, kenapa? Tuhan udah kasih lebih besar buat kita gitu. Dan itu yang jadi fondasi hubungan Tuhan untuk kita. Tuhan lebih dulu saya pengen punya epiginosko sama kamu. Saya pengen punya hubungan yang intim sama kamu. Tuhan yang inisiasi lewat kasihnya. Lo lewat apa? Ini yang pertama inisiasinya dari Tuhan, yang kedua inisiasinya dari kita. Kita perlu ada usaha, ya dong. Bayangin kalau mengasihi gak dua belah pihak, bertepuk sebelah tangan. Kayak tadi tuh mungkin Tuhan rasain. Rasanya 3 tahun itu tadi mungkin Tuhan rasain tuh. Aduh kok cuma saya doang yang sayang sama dia gak sayang sama saya gitu ya. Yang bisa adalah kita lebih sayang Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa lebih sayang kita, udah pol nih kasihnya nih, orang udah mati di kayu salib. Mana ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabatnya, gak ada katanya kan. Jadi dia yang lebih besar mengasihi kita. Sekarang yang kita lakukan apa? Kita berusaha untuk terus mengenal Tuhan lewat apa? Yang pertama, kita baca di Yeremia 29 ayat 12. Boleh dibuka? Nah, saya bacain aja deh gak apa, karena pendek. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lewat yang pertama lewat berdoa dan penyembahan. Yang saya dapat, saya perlu highlight ini. Setiap kita perlu membangun hubungan ada dalam doa dan penyembahan. Doa tuh bukan kayak cara kita pencet tombol, Tuhan aku butuh uang buat bayar sekolah anak, pencet. Gitu ya. Tuhan aku lagi sakit, sembuhkan aku, pencet. Bukan kayak gitu doang. Gitu. Memang bisa dipakai untuk berdoa untuk keinginan-keinginan kita, tapi bukan cuma buat itu. Doa itu bisa dipakai untuk apa? Bangun hubungan sama Tuhan. Saudara banyak Bapak Ibu yang udah mulai berdoa dalam waktu-waktu pribadi, kasih waktu buat Tuhan bicara. Kasih sela dalam doamu. Sebentar. Biar dia bicara. Karena sering kan kita berdoa, wah doain buat apa? A, B, C, D. Oke kita berdoa ya, yang A, yang ini, B, yang ini udah berdoa aja gitu. Tuhan mau ngomong, kapan nih? Kapan gue ngomongnya nih? Ini ngomong terus nih orang nih. Gitu. Akhirnya gak dua arah. Ngomong hubungan itu harus dua arah Bapak Ibu. Makanya dalam doa dan penyembahanmu, kasih waktu buat Tuhan bicara sama hidupmu. Saya sering dalam waktu-waktu saya di jalan gitu ya, dulu zaman naik motor gitu. Kalau ke kantor atau jalan gitu, saya sering bahasa roh, berdoa gitu. Dan saya bilang Tuhan hari ini mau apa Tuhan yang melakukan? Tuhan melakukan apa dalam hidup saya? Lewat hidup saya Tuhan melakukan apa gitu. Dan sering kali gitu ada aja Tuhan kasih satu impresi, atau Tuhan kasih gambar, atau Tuhan kasih ayat, banyak hal. Jadi kasih kesempatan buat Tuhan bicara sama engkau, karena dia mau ngomong sama engkau sebenarnya, tapi dia gak dapat kesempatan. Karena kita selalu sering pakai pakai doa,
Cuma untuk itu, minta. Emang boleh, tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Pakai doa untuk bangun hubungan sama Tuhan. Pakai itu buat benar-benar apa yang jadi isi hatinya tuh dicurahkan juga ke isi hatimu. Mau lakukan ini? Berdoa dan penyembahan dalam Tuhan. Ada orang yang bilang malah, ngapain kita berdoa? Tuhan kan maha tahu. Kalau ekstrimnya gitu ya, kalau akhirnya jadi gak usah berdoa kalau gitu. Karena kan Tuhan tahu segala hal, Tuhan ada dalam kekekalan, dia melebihi batas ruang dan waktu, benar kan ya? Ya Tuhan tuh gak kayak kita, ngelihatnya ke depan aja gitu. Tuhan tuh bisa lihat sekarang mungkin ya ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru dan segala macam gitu. Buat apa berdoa? Toh Tuhan udah tahu nanti bakal jadi apa gitu. Ya kayak kita bilang, kalau kita berdoa dengan konsep push the button to get the answer, ya udah kita akan mikirnya kayak gitu. Ya udah, berarti emang Tuhan nggak mau kasih saya ini. Saya minta lagi deh yang lain. Saya minta mobil Tuhan, mobil nggak dikasih ya, motor listrik nggak dikasih. Besok apa ya? Terus aja terus, cari yang Tuhan kasih gitu. Berdoa terus, padahal bukan itu caranya. Apa sih yang Tuhan mau lewat hidupku? Saya ingat banget. Kita tuh, saya belum punya kendaraan sendiri, belum punya mobil sendiri gitu. Terus satu kali kita pas istri saya hamil anak ketiga, saya berdoa sama Tuhan. Ini kayaknya udah perlu nih Tuhan. Saya perlu Tuhan untuk punya mobil untuk ke gereja, pelayanan, supaya bisa pelayanannya nggak susah lah gitu untuk bawa anak istri dan sebagainya. Gitu. Nggak kehujanan menerbang. Kadang-kadang suka latah, hujan minggir, padahal udah naik mobil. Gitu ya, siapin jas hujan. Enggak. Pikir berdoa gitu ya, terus saya pikir jawaban doanya ya tiba-tiba gaji naik gitu ya, atau dapat bonus gitu. Enggak seperti itu. Tiba-tiba karena papanya Tika itu udah punya kendaraan sendiri. Tiba-tiba ada satu hal terjadi, papanya Tika pulang ke rumah, karena dia stroke dia gak bisa bawa mobil kan. Akhirnya mobilnya kita pakai sampai hari ini, udah hampir 3-4 bulan gitu. Ya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita gak ngerti caranya gitu Bapak Ibu. Kita gak usah maksa Tuhan kapan dijawab doa ini, pencet terus tombolnya sampai tombolnya jebol. Berdoa kasih sama Tuhan. Jadi waktu kita berdoa kita belajar apa? Melepaskan apa yang kita pegang nih. Kita ngerasa ini hak kita nih. Tuhan harus jawab dong. Taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jawab nanti. Waktunya, caranya, gimana nantinya, Tuhan yang tahu. Teman-teman yang sedang sekolah mungkin sering pakai kan? Tuhan aku gak belajar malam ini. Tolong Tuhan bantu aku selesaikan setiap soal. Itu kalau doanya kedengaran Bang Arif di khotbahin malahan sama Bang Arif. Kita seringkali pakai doa untuk hal yang seperti itu. Jadi bertobat hari ini, kita mau pakai doa dan penyembahan kita untuk bangun hubungan sama Tuhan. Amin. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 2. Lewat apa? Lewat persekutuan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 ini saya bacain aja. Atau ada yang semua buka deh, boleh deh kita baca sama-sama deh. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini firmannya selalu akan relevan karena waktu Tuhan mendekat, gak menjauh. Jadi harus makin giat. Kalau di sini Paulus tulis makin giat, sekarang mungkin harus makin giat. Karena makin dekat lagi, ini kan 2000 tahun kan waktunya, jadi makin dekat Bapak Ibu. Jadi kita harus makin giat. Nah sekarang pertanyaannya apa? Ibadah apa tadi dibilang? Persekutuan orang percaya itu lewat apa aja? Ya, tentunya Tuhan bilang kan 2-3 orang berkumpul, sepakat, dia hadir. Apapun yang kamu minta aku berikan. Jadi ngomong konsep itu ibadah, ya 2-3 orang itu ibadah. Ini ibadah bukan? Ibadah raya. Ibadah. Komsel ibadah bukan? Komsel ibadah. Pemuritan ibadah juga bukan? Ibadah. Jadi 3 hal ini jangan dipilih salah satu mana yang lebih penting. Pemuritan aja lah, aku udah pemuritan lah. Komsel aku bisa absen. Aku udah komsel, udah ibadah pemuritan tahun depan aja tunggu. Ada waktu. Aku udah susah atur waktu di luar, komsel dan ibadah raya. 3-tiganya perlu Bapak Ibu. Kita ngomong apa? Komsel. Untuk apa komsel? Dibilang apa? Kita nih supaya berfungsi karunia-Nya. Kita punya karunia motivasi, karunia Roh Kudus yang diberikan sama kita orang percaya. Supaya berfungsi paling gampang di mana? Di komsel.
Mau bernubuat di sini tiba-tiba saya lagi ngomong di pojok sana ada yang ngomong kan kaget. Ya kan, walaupun bisa aja. Tapi kalau di komsel kan bisa segala hal. Mau seenak apapun gitu ya. Mau tiba-tiba lagi pujian penyembahan ada yang dapat nubuat. Terus ada yang melayani di sana, ada yang memberi dan lain-lain. Semua karunia itu bisa aktif lewat komsel. Makanya kita perlu komsel. Apalagi kita ngomong apa? Ibadah raya. Perlu. Supaya apa? Kita secara korporat tahu apa visi Tuhan. Berjalan bersama-sama karena kita semua ini bagian dari tubuh Kristus yang besar. Bukan cuma kelompok ibadah Abba Love Dibes. Kita ini tubuh Kristus Abba Love Dibes. Yang mengekspresikan apa? Kepala Kristus. Kalau enggak, kita ekspresinya di mana? Kita bukan bagian, kita di luar. Gitu. Mungkin kita sapunya Kristus kalau kita bukan tubuhnya Kristus. Makanya kita perlu ada di dalam tubuhnya Kristus supaya bisa manifestasikan kepala dalam ibadah. Kita dengar cerita gitu ya, kita ada di tim inti ibadah. Tahun 2019 sebelum COVID kita ibadah 300 orang ya Kak Dar. Sekarang ini mungkin sekitar kali 150 sampai 200 lah ya Kak ya. Mungkin jarang juga yang 200 gitu ya, 150 lebih gitu lah. Ya saya nggak tahu, mungkin ya ada yang pindah gereja dan segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang nggak mau lagi ke gereja. Karena apa? Kecewa. Karena apa? Pahit. Karena apa? Penatuannya ngomongnya itu terus itu. Tuh nih yang khotbah sembarangan dipilih orang dari mana nih gitu. Terus apa? Macam-macam alasannya gitu ya. Sekarang saya tanya, kemarin saya ke tempat gym. Senang nih kalau dia ngomong saya ke tempat gym. Karena puji Tuhan, Yosua bertobat gitu kan. Terima kasih, saya punya banyak orang yang mengasihi saya di sini. Gitu ya. Ya, saya kemarin bukan itu. Ke tempat gym. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya ke sana isinya orang gendut. Berlemak. Orangnya ya ampun, nggak ada yang fit, padahal tempat fitness. Ini fitness, kalau menurut saya bukan fitness. Iya, gendut-gendut, ngapain saya ke tempat gym? Orang Yesus di sana orang, ya elah, sosokan aja itu dia. Angkat-angkat beban. Atau, memang alasannya tempat gym ada untuk orang seperti itu. Supaya apa? Supaya fit. Mereka perlu diproses. Benar nggak? Sama kayak gereja Bapak Ibu. Ada orang yang kayak gitu memang. Kita nggak bisa pungkiri ada orang munafik. Ada orang yang ya elah ngomong doang bisanya gitu. Tapi memang gereja buat orang seperti itu juga. Kita nggak bisa bilang kita nggak mau ke gereja karena orang-orang kayak gitu. Jangan-jangan kita orang yang kayak gitu. Kita nunjuk orang lain, empatnya di kita nih. Kita sebenarnya yang munafik, jangan-jangan. Tapi di tempat gym ada nggak orang yang badannya bagus? Ada. Six pack kayak Hendrik. Waktu muda. Ya. Atau apa yang badannya jadi kayak Aderai gitu. Wah bagus, ada. Sama gereja juga ada kan orang yang sudah dewasa. Yang bisa kamu mintain pendapat. Yang bisa minta doain untuk kamu. Dan segala macam bisa melayani kamu, ada. Jadi jangan cuma jadikan alasan kepahitanmu, lukamu untuk apa? Untuk udahlah aku online aja Kak. Online tuh bagus memang. Kita bisa menjangkau orang-orang yang gak terjangkau, yang gak ada di sini, yang belum kita kenal. Tapi kita sering pakai online buat alasan, ya udahlah Kak, ngapain, mending saya bayar internet 100.000 sebulan. Daripada ke gereja, 150.000 naik Grab, pulang pergi gitu kan. Ini hitung-hitung rugi sama Tuhan ya, gak bener. Jadi kita datang lah Bapak Ibu. Jadi kita berkumpul di sini, kita tahu apa yang mau Tuhan lakukan lewat gereja Tuhan ini. Pasti ada tujuannya Bapak Ibu ada di tempat ini. Dan ada alasan spesifik, cari itu. Makanya perlu apa? Yang berikutnya, bukan cuma komsel, bukan cuma gereja, tapi pemuritan. Perlu. Sudah banyak yang kita mungkin pikir, Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Kenapa Tuhan jahat sama saya nih? Saya udah ikut Tuhan pelayanan. Pelayanannya gak cuma satu gereja lagi mungkin, 2 gereja mungkin, gak tahu juga gitu. Udah banyak yang dilakukan Tuhan. Tapi kok masih gini gak breakthrough hidupku Tuhan. Itu ada di Markus 7 ayat 13a. Saya bacakan. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku
demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Ini saya ngomong adat istiadat daerah budaya dan lain-lain ya. Saya baca di kamus bahasa Indonesia ngomong adat istiadat itu ngomong soal mana tadi? Kebiasaan turun-temurun. Jadi ketika sebelum kita kenal Tuhan, ditebus, kita ada dalam manusia lama. Kekuasaan iblis. Hidupnya susah, segala macam. Pikirannya juga. Jadi ngomongin tradisi di sini adalah mindset. Pola pikir Bapak Ibu. Kita masih mikir ketika Tuhan proses kita, Tuhan lagi lukain kita. Kita pikir Tuhan lagi jahat sama kita. Karena mindsetnya gitu kan, Tuhan di luar kita. Tuhan jauh dari kita gak kenal Tuhan, kita gak tahu hatinya Tuhan. Pola pikir kita masih yang lama, itu fungsinya pemuritan. Supaya apa? Ngerubah pola pikir. Sama seperti bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, 40 tahun kan, muter-muter tuh. Padang gurun. Tapi masih mikir kan, mendingan mati di Mesir. Mendingan aku kerja di Mesir, makanan di Mesir lebih enak. Udah keluar dari Mesir, tapi masih mikir Mesir. Bangsa Israelnya keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari pikiran bangsa Israel. Itu yang terjadi sama orang percaya. Udah ikut Tuhan, udah percaya Yesus, tapi terus muter-muter aja di situ. Karena pola pikirnya belum berubah. Makanya perlu pemuritan. Firman Tuhan bilang berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Pembaharuan akal budimu, tapi Tuhan tolong. Lewat mentor, lewat pemuritan. Yang ngajar kita, ngasih tahu gimana ngerubah hidup saya. Ini kak saya lihat porno terus, aduh gak bisa nih, susah nih. Lepasnya gimana nih? Pas cerita sih susah, pas nonton asik. Iya kan? Itu munafik tadi, dibilang sama orang yang tadi itu, yang nggak mau ke gereja. Jadi kita perlu pemuritan supaya pola pikir kita diperbaharui. Gak lagi pola pikir Mesir. Padahal kita udah keluar dari tanah Mesir, Tuhan udah bawa kita keluar. Kasih karunia cukup buat kita katanya, kasihnya gak pernah habis buat kita katanya. Tapi kita gak pernah ngerti, gak pernah tahu karena diperangkap dalam pikiran kita sendiri. Jadi hari ini 3 itu ya. Ini di akhir tahun, mungkin ada yang masih 2,5, ada yang masih 1,5, atau belum 3-3-nya ya bertobat. Kita mulai komitmen yang baru di tahun yang baru, supaya kita ada di 3 hal ini. Kak gak perlulah, saya udah umur 60, masa umur 50, 40 masa cari mentor gitu. Saya diberkati sama Kak Beta tuh. Kak Beta tuh sampai hari ini masih dimuridkan loh dia. Kak Beta loh itu. Jadi saya pikir bukan soal usia, soal umur, soal senioritas, junioritas. Tapi soal mau gak kamu dimuridkan. Itu aja pertanyaannya, apalagi yang muda-muda. Masih banyak opsi yang lebih tua untuk memuridkan. Jadi gak ada alasan, Kak sibuk. Dulu waktu belum kerja berdoa Tuhan kasih kerjaan. Aku mau bekerja, gitu udah kerja, ayo pelayanan. Sibuk Kak. Saya gak colek siapapun, ya yang sadar aja. Saya soalnya. Regi contek saya Kak pelayanan, sibuk Rek. Pelayanan sibuk Rek. Kita mau berubah, kita mau belajar buat tetap dalam persekutuan orang percaya supaya kita makin kenal Tuhan mau apa dalam hidup kita. Tuhan seperti apa karakternya lewat ini. Lewat persekutuan orang percaya. Bapak Ibu mau? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu kalau mau. Berikutnya lewat apa? Lewat firman. Gak ada cara yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3, ini saya lupa tulis catatan. 1 Yohanes 2 ayat, maaf bukan banyak ayat ya, karena kita lagi dengar firman bukan motivator. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya katanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Waduh, di mana perintah-perintah Tuhan? Di mana? Firman Tuhan, gak ada yang lain. Di mana kita bisa tahu tentang Tuhan yang paling akurat? Firman Tuhan, gak ada yang lain. Mungkin kita bisa dengar dari khotbah, YouTube banyak tuh kan sekarang berseliweran. Pasti itu algoritmanya kalau kita sering nonton 1-2 kali pasti berikutnya wah algoritmanya bacanya khotbah dari gereja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Itu ada semua. Dari pendetanya yang kurus sampai yang agak mulai gemuk gitu. Ada semua lengkap. Jadi
Mungkin kita bisa belajar dari situ, tapi yang pasti kita perlu belajar langsung. Kita baca sendiri lewat firman Tuhan. Saudara banyak di sini yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu minimal sekali. Oh, hampir 70%. Luar biasa. 2 kali, 3 kali lakukan terus. Kadang-kadang saya gitu, baca firman tuh gak langsung saya ngerti. Kadang-kadang saya chat Bang Arif, kadang chat Pak Jeff, kadang chat Mbak Eva, Mas Duna nanya. Cuman kalau gak ngerti udah gitu ya, maksudnya ya lewat aja mungkin gitu. Tapi sama kayak kita makan. Kita makan ayam, nih kita gak tahu kan lemaknya berapa, proteinnya berapa gitu ya. Kita gak tahu isinya apa gitu, kita makan aja. Tapi kita dapat manfaatnya gak? Dapat manfaat yang kita makan. Iya gemuk. Ya, makannya jangan banyak-banyak Bu, makannya 2 aja. Jadi kita dapat manfaatnya, yang penting kita makan apa enggak, baca apa enggak. Kalau enggak baca ya enggak dapat manfaatnya sama sekali, jadi kita perlu baca supaya kita ngerti. Bukan makan sama ayam, makan ayam saya bilang. Makan sama ayam so sweet banget sama ayam makannya. Firman Tuhan bilang kan pada mulanya adalah firman, mulainya dari firman. Alam semesta ini mulainya dari firman Bapak Ibu. Kalau mulainya dari firman berarti firman itu penting gak? Penting banget. Kalau kita gak pernah baca firman ya kita melewatkan satu hal yang paling penting di alam semesta ini. Kita pengen sukses kan, kita pengen berhasil, kita punya anak cucu yang sehat dan lain-lain. Tapi kita melewatkan hal yang paling penting, firman Tuhan. Kita pikir apa? Knowledge, sekolah, wah di pendidikan dan lain-lain, investasi, macam-macam banyak sekarang kan. Itu yang penting-penting gitu. Kita bingung mana yang lebih penting, ya udah. Firman Tuhan bilang pada mulanya adalah firman. Kalau yang dari awalnya firman itu pasti yang paling penting mulainya tuh. Kalau mulainya firman kok, berarti itu yang paling penting. Gak ada lagi yang lebih penting. Kita mau cari segala sesuatu yang kita perlukan di sana. Jadi siap baca firman sehari berapa pasal sih biasanya? 2-3 pasal gitu ya. Yang penting baca dulu. Jangan kasih target lah, gak dikasih target. Yang penting baca firman. Ya cuma jangan 1 ayat juga lah gitu. Maksud 1 ayat anak kega aja 2 ayat. Jadi perlu untuk baca firman gitu. Dan kita baca firman, kita jadi tahu isi hati Bapa. Kita jadi tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebenarnya gitu ya. Itu sampai ke poin kita yang ketiga. Setelah kita bangun relationship sama dia, waduh, lagi. Next, boleh tolong dibantu aja. Sepertinya ini baterainya habis. Setelah kita, yang ketiga, setelah kita bangun punya faith, bangun relationship, kita punya understanding. Understanding kan apa? Memahami identitas Allah. Kita belajar kan di BFF tentang Allah Tritunggal. Kita tahu dia Allah Tritunggal. Kita tahu identitasnya. Bukan sekedar tahu namanya, kita tahu karakternya. Kita tahu dia seperti apa. Setelah kita ngerti tadi baca firman, bangun hidup, kenal sama dia. Kita tahu identitas Allah di sini. Berikutnya, kita tahu apa? Kita paham pengajarannya. Kita tahu, kita ngomong Injil, ada 2 yang Tuhan bawakan, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Ngomong Injil keselamatan tentang Yesus lahir, mati, bangkit, menyelamatkan umat manusia. Ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah, nanti Matius 5-7, khotbah di bukit, itu tentang Injil keselamatan. Injil kerajaan. Kita hidup setelah kita selamat ngapain? Apa nih manusia? Apa cuma selamat udah hore, tetap semangat kalau kata Kak Adar gitu ya. Udah? Enggak, ada Injil kerajaan. Baca Bapak Ibu di rumah. Tentang Injil kerajaan, kita dipanggil untuk satu tujuan. Kita punya makna, kita hadir di dunia ini. Tuhan kasih tahu gimana kita ini adalah garam dan terang dunia dan seterusnya dan seterusnya. Silakan baca, saya nggak bisa bahas itu. Di sini, Bapak Ibu baca nanti PR-nya Matius 5-7. Khotbah di bukit, itu isinya tentang Injil kerajaan. Yang ketiga, memahami apa? Perintahnya. Perintahnya apa? Amanat agung, saya masih ingat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita baru dengar kemarin di Natal, kita tahun depan akan banyak fokus kepada out. Amanat agung, kita mau lakukan sama-sama, komsel-komsel, semua jemaat, lakukan bareng-bareng. Saya yakin tiap orang kita nih,
pasti punya teman orang yang gak percaya. Bener apa bener? Pasti minimal satu aja. Gak usah muluk-muluk, kamu bawa satu. Ini 2 kali lipat udah gak cukup loh Bapak Ibu. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Satu bawa ke sini datang. Untuk datang beribadah secara korporat di tempat ini. Gak susah. Harusnya ada, pasti. Saya punya 4 kayaknya yang saya ingat. Kristen sih, cuman ya gitu deh. Orang yang percaya bisa juga orang Kristen yang belum lahir baru kan. Sama dong, kita perlu datang sama mereka juga. Kita perlu injilin dia untuk datang sama Tuhan. Ini ngomong amanat agung perlu kita lakukan. Dan itu serius. Gitu, supaya ya setelah kan Tuhan janjinya gitu kan. Semua dengar tentang firman Tuhan dia datang. Jadi kalau mau cepet-cepet dia datang, pilihannya 2, Bapak Ibu ke sana atau Tuhan yang ke sini kita nginjil gitu. Pilihannya itu aja sekarang. Jadi kalau Tuhan mau datang lebih cepat kita udah rindu sama dia yang nginjil kuncinya. Gak ada yang lain. Yang kedua amanat rasuli. Kita perlu belajar mengembalakan. Perlu tahu, memuridkan itu bukan hal yang mudah memang. Saya kalau dengar cerita Kak Hana yang dimuridkan dari masih anak muda sampai udah mau punya anak muda. Gitu, udah mau tetap dimuridkan. Masih ada aja hal-hal yang perlu diubahkan dalam hidupnya. Jadi itu hal yang kontinu yang perlu kita lakukan. Memahami perintah Tuhan itu lewat firman Tuhan, Bapak Ibu. Kolose 28 ayat 19 ngomong amanat rasuli, dia bilang memimpin dan mengembalakan tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat supaya sampai kepada sempurnaan Kristus. Jadi kuncinya sampai sana. Tapi bukan tunggu sempurna baru melayani. Terus diproses sampai sempurna seperti Kristus. Yang terakhir, memahami kasihnya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya bacakan aja ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tadi saya udah bilang. Paulus juga pernah bilang kan di Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dia sampai berdoa, artinya banyak memang yang belum ngerti betapa besarnya kasih Tuhan. Saya juga belum lama ini baru makin sadar kasih Tuhan supaya seperti apa sama hidup saya pribadi, sama orang-orang percaya. Semua proses mengenal Tuhan yang kita sudah sampaikan di atas tadi, lewat iman percaya, lalu mampu bangun hubungan sama Dia, lewat doa, penyembahan, ibadah, perubahan hidup, lewat firman, supaya kita ngerti Tuhan seperti apa. Kuncinya itu kan ya, kalau kita bangun hubungan epiginosko sama istri kita pengen dia ngerti. Dia tuh kenapa sih begini? Kadang-kadang kan dia tidak ngomong, jadi kita berusaha untuk ngerti. Tuhan juga gitu. Udah bertahun-tahun mungkin selama kita hidup Tuhan yang berusaha ngertiin kita. Kita berusaha ngertiin Tuhan enggak? Tuhan tuh sayang kita apa adanya Bapak Ibu. Apa adanya. Kita berdosa, kita enggak bagus hidupnya, curang. Tuhan tuh sayang sama kita apa adanya. Tapi karena Tuhan terlalu sayang sama kita, Tuhan tuh enggak mau kita apa adanya terus. Tapi Tuhan sayang sama kita. Ini Tuhan gak mau kita apa adanya kita sekarang nih. Kita terus harus berubah menurut pembaharuan budimu. Perlu ngalamin Tuhan yang lebih dari hari ini. Supaya apa? Hidup kita gak sama lagi Bapak Ibu. Supaya orang bisa lihat Kristus lewat Kak Dharma. Orang bisa lihat Kristus lewat Ko Ali. Lewat saya, lewat Monik, lewat Kak Franky. Kita perlu tahu dulu Yesus sudah begitu mengasihi kita. Paulus bilang dia berdoa supaya kita paham betapa dalam besar kasih Tuhan sama kita. Satu hal yang perlu kita tambahkan dalam pengenalan kita akan Tuhan itu adalah pengalaman. Selain pengenalan, kita udah kenal, boleh next. Kita perlu punya pengalaman bersama Tuhan. Saya baca ayat ini kemana, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Ini kata Ayub. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Terus saya baca-baca soal kitab Ayub ini masih perdebatan, dia ada di mana sih timelinenya, sebelum Abraham kah, atau dia setelah Musa, ya ada beberapa ahli yang ngomong macam-macam gitu, Pak Jeff pasti punya pendapat juga. Tapi itu gak penting sebenarnya.
Saya baca ada satu notes gitu ya, di satu penelitian dia bilang, kenapa nggak penting? Karena apa yang dialami Ayub ini akan selalu relevan setiap waktu. Dari akhir, sampai kita sekarang. Apa yang dialami Ayub ini. Bapak Ibu boleh baca sendiri kisah Ayub ini. Itu kayak roller coaster feelings lah. Kita tahu betapa dia taat sama Tuhan, anak-anaknya malam-malam party, paginya diurapin. Dia setia, dia tahu persis Tuhan tuh sayang sama dia. Dicobai anaknya diambil Tuhan, dia bilang semua milik Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi katanya. Itu Ayub. Tapi ketika saya baca kitab Ayub ini bukan anak siapa-siapa kan. Bukan anaknya Abraham, bukan keturunan Musa, gak diceritain di situ kan. Tapi apa? Dia dapat firman Tuhan dari mana? Makanya saya baru baca di Ayub 42 ini. Dia cuma dengar apa? Kata orang. Dulu gitu kan, gak ada sosial media, gak ada YouTube. Dari mana orang dengar tentang Tuhan? Ya mulut ke mulut kan. Dia dengar tentang Tuhan, oh ada Tuhan yang besar, dia lakukan. Dia jadi orang yang taat, jadi orang yang mengasihi Tuhan. Udah belum? Harusnya udah dong, Tuhan dia udah taat sama Tuhan kan. Dia udah lakukan semua yang Tuhan mau kan. Dia mengasihi orang-orang di sekitarnya dan lain-lain. Harusnya udah finish dong, udah serupa Kristus dong. Udah kenal Tuhan, bener gak? Tapi Tuhan gak berhenti sampai situ. Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya apa? Dia punya apa? Pengalaman bersama Tuhan. Itu yang powerful sekali ketika kita kenal Tuhan dan kita ngalamin Tuhan. Jadi sebuah kunci untuk kita tahu persis apa yang jadi hatinya Tuhan buat dia. Makanya Ayub sendiri bilang, dia bilang mataku sendiri sekarang memandang engkau katanya. Setelah semuanya dilalui. Setelah semua kesukaran, setelah semua kesulitan, setelah semua hal yang gak enak terjadi dalam hidupnya, dia ngerti Tuhan itu seperti apa. Sekarang pertanyaannya kita seperti apa? Ketika dalam kesukaran, kita dalam proses yang berulang-ulang gak selesai-selesai, apakah bahwa kita makin kenal Tuhan, memandang Kristus, atau kita putar balik, cari Kristus yang baru? Jawaban itu cuma ada sama Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub diizinkan lewati semua hal ini, dia tetap percaya. Dan lihat Kristus, dia lihat Tuhan yang benar-benar mengasihinya. Mau sentuh hidupnya, datang buat dia. Jadi hari ini apapun yang sedang dihadapin, Tuhan rindu kau kenal dia. Dan kau akan dapat kunci pengenalan dia lewat pengalaman bersama dia. Jadi apapun yang sedang dihadapi hari ini Bapak Ibu, tetap semangat. Bahwa itu kunci untuk kita semakin ngerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan taruh dari tadi pujian penyembahan, setiap kita tuh ada rencana spesifik jemaat di tempat ini. Tuhan panggil untuk sesuatu yang spesifik, saya gak tahu. Gak kebetulan kita lahir di keluarga kita sekarang. Karena apa? Tuhan percaya keluargamu bisa berubah karena ada engkau yang mengasihi Tuhan di situ. Mungkin kau di kantor yang sekarang udah ngerasa desperate dan lain-lain, tapi Tuhan mau jadikan kamu terang di situ mungkin. Saya nggak tahu, macam-macam hal yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapin di hidup masing-masing. Tapi biar matamu memandang engkau. Memandang Kristus. Mari kita berdoa, saya undang tim pujian penyembahan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau. Bukan hanya perlu uluran tangan-Mu, tapi kami mau melihat wajah-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, wajah-Mu yang tersenyum melihat kami Tuhan. Dengan penuh kasih Tuhan. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu untuk berjalan dalam hidup ini dengan tuntunan, dengan pertolongan Tuhan. Menyanyikan lagu ini sama-sama, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Biar ini jadi seruan hatimu pagi hari ini. Setiap kataku, kau pun menunggu.
kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Oh, ini seruan hati kami yang mau lebih mengenal-Mu Yesus. Dekat padamu, itu rindu setiap kataku. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, kasihnya begitu besar. Oh, yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan hari ini Tuhan, hari ini ada yang tertuduh karena merasa Tuhan udah begitu jauh sama aku. Aku udah begitu gak pedulinya sama firman Tuhan dan kebenarannya. Hari ini Tuhan, perasaan tertuduh itu Tuhan, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar hari ini dia boleh datang. Hari ini dia boleh datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia. Kasih karunia yang mengampuni, yang memberkati, yang memberikan kasih yang meluap-luap mengalir Tuhan untuk hidupnya. Hari ini biar jemaat Tuhan dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada blessing, ada kasih Tuhan. Untuk mereka melihat Yesus, dia melihat kasih yang terus mengalir. Kami berdoa Tuhan. Biar seterusnya sampai hari ini kami boleh recommit hidup kami Tuhan. Untuk terus berusaha mengenal Tuhan. Setia, seburuk apapun hidup kami, mengalami apapun yang sulit dalam hidup kami, kami percaya kami akan tetap teguh bersama dengan Kristus. Karena mataku sendiri hari ini memandang Engkau. Karena aku sendiri dengan mataku sendiri melihat Engkau yang ajaib. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa ya, Pastor Joshua katanya. Untuk firman-Nya, ini sebenarnya firman yang
Buat saya ini salah satu firman terbaik untuk pesan Natal. Karena inilah sebenarnya esensi Natal, fondasi iman Kristen kita. Kayaknya kita semua perlu sama-sama berdoa untuk brother kita Yosua nih. Amin. Amin, kita doakan sama-sama. Dan lihat Bro Yos tuh saya jadi pengen pindah dari nomor 3 ke nomor 2 gitu. Tapi lihat, oh ternyata Yosua. Ini juga nih, ada juga. Aduh, kemarin kita di Komsel saya bangun pagi-pagi udah, apa ada nih chatnya udah 300 di grup Komsel bro. Makanya Bapak Ibu join Komsel. 300 kan. Ini ada 2 jemaat yang beradu argumen. Masalah paslon 2 sama nomor 3. Saya gak perlu sebut lah namanya lah gitu. Cuma bacanya aja udah lebih lama dari ODP. Panjang banget. Nah jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sekali lagi yang nomor 1 perlu iman ya. Yang kedua harus ada hubungan. Yang belum berkomsel, kita ingatkan lagi berkomsel, pemuritan, yuk kita mau untuk dibentuk, dimuridkan. Dan yang ketiga supaya apa? Pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu ada transformasi pikiran juga. Oke, pengumuman mungkin. Pengumuman yang pertama mungkin ibadah minggu depan tetap ada. Jangan lupa 9.30 di tempat ini dan digabung ya, umum, FL dan juga Kega. Oh ini dia, ibadah tutup tahun. Akan dilayani oleh Bang Belman ya. Kemudian pengumuman berikutnya, apa lagi nih? Gak ada pengumuman ya kita ya. Oh ya BFF jangan lupa Bapak Ibu kita selalu setiap pagi ada BFF dikirimin semua di grup Komsel-Komsel. Jangan lupa dibaca dan juga direnungkan. Dan kita juga setiap pagi masih ada terus ODP jam 5.45 pagi. Nah khusus BFF di tanggal 24 dan 31 Desember, jadi di hari Minggu ini dan minggu depan itu ditiadakan ya, dan akan mulai kembali tanggal 7 Januari. Jadi Bapak Ibu kita himbau untuk setiap renungan yang dikirim di Komsel itu bisa dibaca, direnungkan dulu. Sekretariat ini titipan pesan penting banget dari Kaduna tuh, saya tanya pengumuman apa Kaduna? Semua pengumuman yang dititipin sama Kaduna cuma 1. Tanggal 24 Desember sampai 2 Januari sekretariat libur. Intinya tolong jangan diganggu. Kalau berhubungan dengan sekretariat bisa mengganggu PKS-nya masing-masing. Oke? Betul ya Kak Duna ya? Oke, ada lagi pengumuman terakhir. Persembahan jangan lupa Bapak Ibu bisa di-scan di QR code di kursi-kursi di depan. Dan yang terakhir, kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri dengan doa penutup. Kak Darmadi saya persilahkan. Baik. Kita boleh nyanyi satu lagu di hari Natal ini, sebab Kau besar. Berikan kemuliaan dan Kau
kasih Tuhan, kami tahu tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang Esa Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kasihi, dan Allah yang senantiasa kami tahu juga mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang kekal Tuhan, Alfa Omega, Allah yang dari awal mulanya Tuhan, yang tidak diciptakan, tapi yang menciptakan segala sesuatu dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menyembah, kami boleh punya relationship Tuhan, dan kami boleh mengenal Allah yang seperti Engkau ini. Kami sungguh bangga Tuhan Yesus punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai hidup kami dari dulu hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami ke depannya Tuhan. Ini kami serahkan Tuhan gereja-Mu, kami serahkan segala rencana-rencana, kami serahkan segala visi dan hati yang Tuhan sudah taruh Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan Tuhan, selain mengenal Engkau, kami juga mau Tuhan melakukan Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu di zaman akhir ini, zaman menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, tidak hanya kami mau berbicara, kami berkhotbah Tuhan, tapi hari ini Kau taruh dalam setiap hati kami Tuhan, untuk 1 jiwa tahun depan Tuhan Yesus, kami menangkan bagi-Mu Tuhan. Kami menangkan bagi-Mu supaya kami ini berfungsi, karena firman-Mu berkata, tuaian banyak tapi bekerja sedikit. Kami tidak mau mengurangi pekerja yang sudah Kau siapkan di tempat ini. Kami mau justru menambahkannya Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, di awal tahun depan, mulai tahun depan tidak ada satupun yang tidak produktif di tempat ini Tuhan. Semua jemaat-Mu di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, mengenal Tuhan dan memenangkan jiwa, memuridkan mereka, bersekutu, setia Tuhan di dalam setiap yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau adalah kepala gereja-Mu di tempat ini, jadilah seturut kehendak-Mu. Dan kami semua hanya alat Tuhan yang dipakai seturut juga dengan kasih karunia kami masing-masing. Terima kasih, diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya. Kau adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Hidupmu akan baik-baik saja. Kau akan hidup, seluruh isi rumahmu semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut dan gentar akan segala sesuatu, karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami terima semua kebenaran-Mu itu. Berkati hamba-Mu Yosua Tuhan dengan seluruh isi rumahnya. Dan persiapkan dia Tuhan untuk apa yang dia sudah tulis ketika dia masih kecil Tuhan. Bukan sesuatu yang kebetulan Tuhan. Kalau hari ini dia menjadi orang yang Kau pakai dengan luar biasa. Kami mengucap syukur memberkati keluarga ini dan seluruh isi rumahnya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.